Sababun nuzilihi, sabab musababnya diturunkannya ayat wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghila ala ma qala Kilabi, atas apa yang dikatakan oleh Syekh Kilabi, anna kufar, ialah bahwasanya orang-orang kufar, annal kufar al-Makkah, bahwasanya orang-orang kafir Mekah, qalu, mereka berkata, inna Muhammadan, bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam, syairun, seorang penyair. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu dari Allah, disampaikan kepada para sahabatnya, disampaikan kepada para umatnya, dan termasuk di dalamnya juga disampaikan kepada orang-orang kafir dalam bentuk ajakan untuk mempercayai Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Bahasa yang begitu indah yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yang merupakan wahyunya Allah, wahyu dari Allah, firman dari Allah. Orang-orang kafir mengatakan bahwa ini adalah karangan Muhammad, ini adalah syair, karena Muhammad itu tidak ada lain kecuali seorang penyair yang handal. Sampai-sampai pernah didatangkan penyair yang handal untuk menyaingi daripada syair-syairnya Muhammad, yang padahal itu bukan syair, melainkan kalamullah, firmannya Allah, tapi dianggap syair. Nah, ini adalah merupakan bentuk fitnahan yang diterima, salah satu bentuk fitnahan yang diterima oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena begitu indahnya wahyunya Allah, begitu pindahnya daripada kalamullah. Konteksnya, apapun yang terjadi di dalam diri Rasulullah itu juga sebagian bakal terjadi kepada diri kita. Seseorang belum bisa menikmati perihnya daripada fitnah kalau belum difitnah. Dan seseorang itu manakala sudah mengamalkan daripada syariat Islam, dia jalankan sholat 5 waktunya, dia jalankan daripada perintah-perintahnya, puasa dan lain sebagainya, zakat dan melaksanakan ibadah haji dan seterusnya, maka bentuk daripada kecintaannya Rasulullah diantaranya adalah kita bersolawat. Dan di dalam sholat kita udah bersolawat. Tanda solawat kita diterima diantaranya adalah ditandai dengan kita difitnah. Makanya kenapa ketika kita difitnah, cukup kita sandarkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, dan sandarkan kepada Rasulullah. Kita sebagai umatnya ngaku cinta sama Nabi, lah Nabi aja difitnah, bagaimana saya sebagai umatnya? Fitnahan kita belum ada apa-apanya, fitnahnya Rasulullah, masya Allah, ya bikin sedih. Maka ketika kita difitnah, cukup katakan bahwasanya kuserahkan ini semua kepada Allah, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lepas memandang hambanya, walau sesaat, walau 1 detik. Kemudian ibaratkan kepada Rasulullah, Rasulullah pun pernah difitnah. Kemudian tambahkan lagi, oh ternyata sholawat yang selama ini saya baca diterima langsung oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam satu keterangan kehidupan Syekh Malik, ya, yang mana beliau ini adalah seorang ulama besar yang memiliki santri yang begitu banyak, yang memiliki kekayaan yang begitu banyak. Sampai-sampai ada salah satu santrinya pengen minta amalan, ya. Orang kan kadang begitu, ada orang kaya pengen nih amalannya apa, ada orang sukses tanya nih amalannya apa, ada orang pintar tanya apa nih amalannya, ya dicari. Nah, ini salah satu santrinya nanya amalannya apa ya Syekh, agar supaya saya seperti engkau, memiliki santri yang banyak, memiliki kekayaan yang banyak, dan orang semuanya kagum. Dan ternyata oleh Syekh Malik gak jawab apa-apa. Saking penasarannya ini santri, kelasnya kayak kelas Ustadz Tiono lah, ngikutin saya mulu kemana nih, apa sih yang dibaca. Sampai sholat gak mau jauh-jauh daripada ke Syekh Malik. Begitu habis sholat didengerin tuh apa nih amalannya, ternyata amalannya seperti biasa.
istighfar, subhanallah 33, alhamdulillah 33, terus Allahu Akbar 33. Kemudian ketika didoa didengerin lagi. Nah, ketika di doa itu dia kaget ternyata di dalam doanya itu malah justru Imam Malik minta supaya dibenci oleh orang, difitnah oleh orang, didolimi oleh orang, dicaci maki oleh orang. Santrinya ini kaget. Maka setelah selesai sholat nanya, ya Syekh, saya tadi mendengar doamu, kenapa engkau berdoa justru minta difitnah, dicaci maki, dihina? Sementara yang ada orang kan pengennya terhindar dari fitnah, kemudian terhindar dari bala, cacian, hinaan dan sebagainya. Tapi engkau malah justru sebaliknya. Dijawab oleh Syekh Malik, ketika kita sholat belum tentu Allah terima sholat kita. Kenapa? Sholat kita belum khusyuk. Sholat kita masih ngambiar kemana-mana. Sholat tapi pikiran kemana-mana. Ya. Begitu juga dengan zakat kita, belum tentu diterima juga zakatnya. Orang zakatnya pengen dilihat orang, ada unsur riya di dalamnya. Begitu juga puasa belum tentu diterima. Puasa sama puasa tapi mulut, mata, telinga, hidung, organ masih belum bisa berpuasa karena Allah. Begitu juga dengan hajinya belum tentu diterima juga. Lalu hajinya karena kepengen dihaji ataupun pengen membuktikan kekayaannya. Namun ketika kita difitnah, dihina, dilecehkan, dicaci maki, kita serahkan kepada Allah. Ingat, Allah nggak pernah tidur. Allah tidak pernah melepas pandangan kepada hambanya walau sesaat, walau sedetik. Ingat, Rasulullah pun sering difitnah. Pasrahkan itu semua. Manakala itu kita serahkan semuanya kepada Allah, biar Allah saja yang balas. Biar Allah aja nanti dengan cara Allah seperti apa, silakan. Dengan cara seperti Allah, seperti apa, dengan apa yang telah dilakukan oleh orang lain kepada diri kita, kita serahkan kepada Allah, biar Allah saja yang balas. Maka sebagai bentuk balasannya